Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil ulama wal fudala, para alim, para ulama yang sangat kami hormati, jajaran takmir masjid Masjid Ridwan, saya sangat berterima kasih juga seluruh hadirin. Saya hadir sebagai kandidat, saya sangat berterima kasih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian masih diberi kesempatan untuk bisa menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kesempatan kita mengikuti Ramadan pada tahun ini. Terbukti sudah banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sudah tidak lagi mengikuti Ramadan kali ini karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan, dalam arti kita diberi kesempatan untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan ibadah tahun ini, dan bahkan kita diberi kesempatan mengikuti Ramadan yang akan datang. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dan bimbingan beliaulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita kelak semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi yang berjudul mengelola amanah. Jadi boleh pada ini judul sekali tok boleh ingin menyampaikan seputar mereka. Dengan memulai, saya teringat bacaan di kitab Ihya Ulumuddin. Suatu ketika saya membaca sebenarnya persoalan akhlakul karimah. Imam Al-Ghazali di dalam menjelaskan akhlakul karimah itu berkata bahwa di setiap kita manusia ini punya 4 kekuatan. Ketika bulan panjenengan sudah jadi kepada Adi 4 kekuatan Sayyidul Imam Al-Ghazali dalam jiwa kita. 1, kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Karena kita semua mulai kecil belajar, pasti pernah mengalami belajar, meskipun sedikit kita pernah mengalami belajar. Itu menjadi kekuatan ilmu bagi diri kita. Yang kedua, kuwatus syahwat, kita mempunyai kekuatan nafsu. Semua manusia punya kekuatan nafsu. Kemudian yang ketiga, kuwatul ghadab, kekuatan emosi. Dan yang keempat adalah kuwatul i'tidal, kekuatan penyeimbang. Jadi Al-Ghazali menyampaikan kalau 4 kekuatan tadi itu berfungsi dengan baik dan ilmu kita menjadi jenderalnya untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan yang lain, maka orang itulah yang dimaksud orang berakhlakul karimah. Para hadirin sekalian, seperti kalau menjadi, namun dalam kaidah artinya tidak ingin menyampaikan terlalu dalam persoalan akhlakul karimah, karena bulan mengambil satu secuil dari 3 dari 4 tadi. Kuwatul ilmi,
kuwatul syahwat, kuwatul ghadab, kuwatul i'tidal. Kula ingin bicara tentang kuwatul ghadab, kekuatan emosi. Jadi kula berpanjenengan setuju kedua kekuatan emosi. Masing-masing orang punya potensi untuk emosi. Oleh karenanya maka Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, laisa syadidu bisur'ah walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, tidaklah yang dikatakan orang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Kata Nabi, walakinna syadid, tetapi yang dikatakan orang kuat itu adalah man yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang yang bisa menahan dirinya di saat emosi. Itu kata Nabi. Sehingga Nabi memberikan trik-trik, memberikan cara bagaimana caranya kula berpanjenengan mengelola emosi, malah emosi kula berpanjenengan tidak meledak-ledak, yang ketika meledak-ledak itu akan bahaya bagi diri kita, bahaya bagi orang sekitar kita dan lain sebagainya. Karena Nabi Muhammad dalam riwayatnya tidak pernah marah kepada siapapun kecuali kalau berkaitan dengan agama. Kalau agama sudah diinjak-injak, maka di situ Nabi Muhammad SAW marah besar. Inilah oleh para ulama dikatakan bahwa amarah itu berarti ada dua, amarah mahmudah, marah yang terpuji, amarah madhumumah, dan marah yang tercela. Nabi Muhammad selalu tidak pernah marah menghadapi apapun kecuali kalau kaitan agama. Salah satu cerita biar kita mengambil hikmah, meskipun saya juga susah untuk menirunya, tetapi paling tidak kita mengambil berusaha. Suatu saat ketika Nabi pulang perang Badr, pulang perjalanan, Nabi beristirahat di sebuah tempat. Semua sahabat sudah mengambil tempat berteduh di bawah pohon masing-masing, dan Nabi memilih sebuah pohon besar. Nabi kemudian beristirahat dengan menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Tiba-tiba tidak tahu dari mana arahnya ada seorang Badui yang bernama Rausak. Dia datang dan mengambil pedang Nabi, lalu menghunuskan kepada Nabi. Muhammad, siapa yang bisa melarangku untuk membunuhmu saat ini? Nabi Muhammad dengan tenangnya menjawab, Allah. Tiba-tiba mendengar nama Allah itu, pedang dari sahabat Rausak terjatuh dan gemetar. Kemudian Nabi mengambil balik pedang tersebut, lalu menghunuskan kepada seorang Badui tersebut dan mengatakan, siapa yang melarangku untuk membunuhmu pada saat ini? Dia gemetar, tapi ternyata Nabi Muhammad tidak membunuhnya. Nabi Muhammad memberikan maaf kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut terkagum-kagum kepada Nabi Muhammad. Dan kemudian dalam sebuah kisah, dalam cerita riwayat lain, dia masuk Islam karena Nabi Muhammad tersebut. Luar biasa. Bisakah kita seperti itu? Kok bisa aku lebih baca dengan pada bintang kategori? Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi para kita yang sangat bersyawa. Para bus saja sebetulnya kalau melaki ada sebuah kisah. Beda dua sahabat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Surad. Imam Bukhari menyampaikan, istabba rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dua orang saling apai sowan nang sedih Gusti Kanjeng Nabi. Macam gelar. Jadi ada Gusti Kanjeng Nabi, mak sama Gusti Kanjeng Nabi atau karus kancang kedua apai sowan, saling apai sowan. Istabba rajulan saling sampai sholat, sehingga fastadda ghadabuhu hatta tafaha wajhuhu, hingga orang dua itu pas saking emosi sampai relainya merah, augo
saking emosi awba iki fastatta ghadabuha tentang wajhu wa taghayyar faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan ki law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu fandara ilaihi rajul. Cepat kusikan Nabi meherang dari dua saya tokan ada hubungan Nabi dari orang laki sebenarnya seperti kaki engkau andi situ di andung kalimat semon kebuat di orang yang sedang emosi neka insyaallah bakal elang emosi. Maka kemudian Nabi orang laki gelar mereka fantalaku ilaihi rajul fa akhbarahu bi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang laki gelar ini entar dari dua atau kar gelar neka cepon kunci Kanjeng Nabi sampian neka esoro maca ta'awwad minas syaitonir rajim maca ta'awud sampian dari syaitan. Jadi emosi urutan panjenengan salah satu trik sesuai paneka saya kusikan Nabi Adam urutan panjenengan maus a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek kecepon kusikan Nabi boleh orang laki dua gelar paneka faqala ternyata memale boleh bisa paneka lah kan orang boleh apa memale cepon nek betulan memale katiban apa atura bi baksud apa itu kau aciling stres ama jununun anak apa engkau gila bi hadami seorang macam a'udzubillahi minasyaitonir rajim enjak kalau gila ala yang maka kita ada sekali saya boleh lapor ada di nikah resep bahwa ini berdasarkan ini sebenarnya emosi itu bisa kita redam berdasarkan hadis ini bahwa emosi itu sebenarnya semua orang punya potensi tetapi emosi mereka bisa diredam. Terbukti Gusti Kanjeng Nabi nyorong kan melainkan lo bisa redam Gusti Kanjeng Nabi akhirnya nyorong berarti mau Gusti Kanjeng Nabi nyorong nika berarti emosi nika bisa kita kelola bisa kita minimalisir. Jadi semua punya potensi tapi kita bisa meminimalisir dengan cara-cara di antara cara yang pertama di dulu Gusti Kanjeng Nabi apa cara kita ta'awud minas syaitonir rajim membaca ta'awud kita a'udzubillahi minas syaitonir rajim insyaallah emosinya beres. Si hadis lain Gusti Kanjeng Nabi Gusti Kanjeng Nabi hadis lain mon emosi lebih sambian pakon awudu. Gusti Kanjeng Nabi sebenarnya innal ghadaba minasyaitan bahwa emosi paneka dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Setan paneka diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Nah, mon apoy leka cara nama yang jika ditolak air. Jadi mon beda apoy soropat tebi air. Faidah gati bahadukum panjatapata. Jadi mon sampian salah situ dari boleh sampian emosi pada dia tawat dok. Cepat musikan Nabi silahkan awudu. Insyaallah emosi beres. Nah, ini kedua cara dari musikan Nabi. Jadi ada cara-cara yang disampaikan oleh para ahli diantaranya kita dengan mengambil nafas panjang jadi timur emosi bahkan modul nafas panjang saya insya Allah juga mengurangi tekanan emosi tersebut. Jadi inilah cara-cara di mana kuliah panjenengan mereka ini paling trik dari Gusti Kanjeng Nabi sehingga boleh berpanjenengan insya Allah selamat dari emosi yang berlebihan. Karena emosi ini kan pasti ada dalam setiap jiwa. Jadi Al-Ghazali itulah Al-Ghazali menyampaikan kuwatul ilmi, kekuatan ilmu yang kita miliki ajar mulai kenek sampai sepuh
sampai onen dan tidak kayak masih dicek, kayak masih tak dicek, kayak masih anjing saya tak saya dan lain sebagainya. Itu kekuatan ilmu, kekuatan syahwat, kekuatan syahwat yaitu kekuatan nafsu, kekuatan al-ghadab, kekuatan emosi, kekuatan tidak dan manabi serta jepaneka seimbang tunduk kepada kekuatan ilmu, maka insya Allah ulama panjenengan bisa dikatakan berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Karena mereka sudah saya sampai akhir pada kaulah ini kesempatan makin ya 20 menit ini tapi seperti ini jadi tapi masuk ada banyak tapi tak masuk ini bahasa narik bisa ini pandek tapi masuk kabdi ada berjam tak masuk kabdi. Kalau contoh mantel bermanfaat bagi pula dan pancingan saja. Amin Allahumma. Ramadan orang sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.